Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana belajar bersama kita. Insyaallah kita akan melanjutkan hari ini dengan mata pelajaran tauhid jilid 2. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka khusus untuk beribadah kepadanya. Mereka bukanlah putri-putra Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa risalah Tuhannya dan menunaikan tugas masing-masing di alam ini. Mereka juga bermacam-macam dan masing-masing mempunyai tugas khusus. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala ini benar Allah ciptakan, benar dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi bedanya mereka khusus diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan khusus untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan tugasnya mereka masing-masing di alam dunia ini. Dan mereka itu bermacam-macam ya. Masing-masing malaikat itu mempunyai tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugasi menyampaikan atau membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan ini sangat masyhur ya, yaitu Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang malaikatnya Ruhul Amin itu terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia membawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril alaihi salam ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Asy-Syu'ara ayat. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya malaikat adalah salah satu malaikat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menugaskan malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ya, Ruhul Amin artinya ruh yang sangat dipercaya, sangat diagungkan ya, sehingga Allah memerintahkan malaikat ini untuk menyampaikan risalah besarnya, yaitu menyampaikan wahyunya kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ya. Kirana aku sekalian sudah hafal ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Kalau kita membaca tentang penjelasan ayat-ayat ini, bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat diagungkan. Dan yang mengatakan bahwa Jibril adalah penghulu para malaikat, artinya pimpinan seluruh para malaikat. Ditandai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan, menyampaikan risalah yang paling besar, itu menurunkan Al-Qur'anul Karim melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itulah yang nama malaikat yang pertama yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Adapun malaikat Jibril ya, setelah para rasul sudah tidak ada, sudah
habis masa risalahnya, maka tugas ini sudah terputus. Artinya tidak ada lagi tugas malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah terputus itu semenjak Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada lagi yang boleh mengatakan bahwasanya aku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, itu sangat ingkar, sangat bohong sekali. Kenapa? Karena malaikat Jibril sudah berakhir tugasnya ketika meninggalnya atau selesainya risalah Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan atau mengaku telah mendapatkan tugas atau risalah dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah malaikat yang Allah tugasi ya untuk meniup trompet, atau di Al-Quran dijelaskan At-Tur ya. Yaitu malaikat Israfil alaihissalam. Ia meniupnya sesuai dengan perintah Allah dengan 3 kali tiupan. Tiupan faza, ketakutan, tiupan saqo, kematian, dan tiupan ba'th, kebangkitan. Begitulah yang disebut Ibnu Jarir dan mufassir lainnya ketika menafsir firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dan di waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 73. Nah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, telah menugaskan kepada malaikat Israfil alaihissalam yang bertugas hanya meniup trompet. Untuk apa? Untuk nanti ketika tiba hari kiamat atau kiamat besar, kiamatul kubra, yang dimana nanti akan ada terjadi tiupan yang berasal dari trompet dengan 3 tahapan. Apa saja tahapannya? Pertama ada tiupan faza. Nah, ini adalah tiupan yang nanti di sini manusia akan ketakutan dengan tiupan ini. Manusia akan tersentak, manusia akan terheran-heran, manusia akan berlari ketakutan karena mendengar suara ini. Kemudian yang kedua, ketika manusia itu ketakutan, terheran dengan suara faza tadi, tiupan pertama, maka malaikat Israfil melakukan tiupan yang kedua, saqqa. Nah, ini tiupan mematikan atau kematian. Jadi setelah tiupan yang kedua ini, maka seluruh makhluk hidup ini akan meninggal semua atau mati semuanya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup. Jadi jangan berandai-andai ketika tiupan saqqa ini kita menikmati pemahamannya seperti Kiamat 2012 yang ada di film-film barat. Itu sangat jauh sekali ya. Bahwasanya ini dijelaskan bahwa tiupan saqqa ini mematikan seluruh makhluk hidup. Tidak ada yang bisa selamat dari tiupan ini. Karena tiupan ini adalah tiupan kematian yang mencabut semua makhluk hidup yang Allah ciptakan, diambil ruhnya dan dimatikan seluruhnya. Setelah semua makhluk hidup mati, maka tiupan yang ketiga, tiupan yang terakhir adalah tiupan ba'ts atau kebangkitan. Dan setelah kita mati semua, setelah terkubur, setelah hancur muka bumi ini, maka akan ada tiupan yang dimana tiupan ini akan membangkitkan seluruh makhluk hidup yang pernah tinggal di muka bumi ini. Nah, dan ini tiupan yang ditunggu-tunggu oleh para ahli kubur. Ya, mereka akan dibangunkan. Orang-orang yang beriman akan dibangunkan dengan pembangunan yang sangat nikmat. Ya.
Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang munafik, maka akan dibangunkan dengan pembangunan yang sangat mengerikan. Dan di sini manusia seluruhnya akan dibangkitkan, akan diperhitungkan seluruh amal kebaikan dan keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti ya dibangkitkan dalam keadaan kebaikan.